Halo semuanya. Nah, pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana sih sebenarnya pemerintahan di negara kita ini berjalan, khususnya di tingkat daerah? Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan dan mengupas tuntas apa itu konsep penting dalam sistem pemerintahan kita atau otonomi daerah. Nah, kita akan membahas apa itu desentralisasi dan dekonsentralisasi serta bagaimana tugas pembangunan dijalankan di daerah dan juga apa saja wewenang pemerintahan daerah tersebut. Nah, yuk simak video penjelasannya. Nah, mari kita mulai dengan apa itu desentralisasi. Secara sederhana, desentralisasi ini adalah proses penyerahan wewenang dari pemerintahan ke pemerintahan pusat kepada daerah otonom. Nah, bayangkan saja jika semua urusan harus diurus di Jakarta, tentu akan sangat lambat tentunya dan tidak sesuai dengan kebutuhan setiap daerah masing-masing. Desentralisasi ini memberikan hak dan kewajiban kepada daerah untuk mengurus pemerintahannya sendiri sesuai dengan peraturan yang berlaku tentunya. Nah, adapun tujuannya yaitu agar pelayanan publik ini lebih dekat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal, memberdayakan daerah dan juga mendorong pembangunan yang lebih merata. Contohnya, pemerintahan daerah memiliki wewenang untuk mengelola seperti sekolah dasar, puskesmas, atau membangun jalan di wilayahnya tersendiri. Nah, selanjutnya ada yang namanya dekonsentralisasi. Nah, dekonsentralisasi ini berbeda dengan desentralisasi. Dekonsentralisasi ini adalah pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat kepada provinsi, di mana daerah atau kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat sendiri. Nah, kuncinya di sini adalah wewenang yang dilimpahkan tetap menjadi tanggung jawab pemerintahan pusat, akan tetapi instansi di daerah hanyalah perpanjangan tangan pusat untuk melaksanakan kebijakan dan program nasional tersebut. Ada tujuannya, yaitu adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat di seluruh wilayah Indonesia. Contohnya, kantor wilayah Kementerian Agama di provinsi. Itu adalah bentuk dekonsentralisasi. Karena apa? Orang melaksanakan kebijakan pemerintahan di tingkat provinsi. Nah, sebagai pemegang otonomi pemerintahan daerah yang memiliki tugas pembangunan yang sangat penting, ini adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan daerah tentunya. Tugas ini meliputi berbagai aspek mulai dari perencanaan pembangunan, pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan, hingga koordinasi dengan berbagai pihak. Contohnya, pemerintahan daerah merencanakan pembangunan sekolah baru, melaksanakan program pemerintahan kualitas kesehatan ibu dan anak, atau mengembangkan potensi pariwisata pada masing-masing daerah. Nah, tentu saja partisipasi aktif masyarakat juga menjadi kunci keberhasilan tugas pembangunan ini. Nah, lalu apa saja wewenang pemerintahan daerah? Ini adalah kekuasaan dan hak daerah untuk mengatur dan mengurus urusannya. Pemerintahannya sendiri berdasarkan undang-undang tentunya. Nah, wewenang ini bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah tentunya. Secara garis besar, wewenang daerah dibagi menjadi urusan wajib dan urusan pemilihan. Apa itu? Nah, urusan wajib adalah urusan dasar yang harus diselenggarakan oleh semua daerah seperti pelayanan pendidikan, kesehatan, ketertiban umum, dan aksi sosial. Nah,
Apa isi urusan pilihan? Urusan pilihan adalah urusan yang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah masing-masing. Contohnya, pengembangan pariwisata atau pertanian unggulan. Selain itu, ada juga tugas pembantuan di mana pemerintahan pusat menegaskan daerah untuk melaksanakan sebagai urusannya. Nah, teman-teman, kita telah memahami bersama tentang desentralisasi, dekonsentralisasi, tugas pembangunan, dan juga wewenang pemerintahan daerah. Semoga video ini memberikan wawasan tentang bagaimana otonomi daerah menjadi pilar penting dalam pembangunan Indonesia dari Sabang hingga Merauke tentunya. Dengan pemahaman yang baik, kita dapat lebih mengapresiasi peran pemerintahan daerah dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan di sekitar kita. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.